Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Kali ini akan membahas konten yang berjudul penerapan SEO YouTube sepanjang masa tanpa dibatasi tahun. Ada sebuah latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut. Yang pertama adalah fakta bahwa algoritma YouTube itu selain yang berubah-ubah setiap tahun, tentu ada yang bersifat baku, artinya tidak berubah. Misalnya mereka membuat sebuah algoritma standar baku tadi untuk 10, 20 atau bahkan mungkin 50 tahun ke depan tidak berubah, tapi nanti ada yang berubahnya, yang setiap tahun disesuaikan dengan kebutuhan atau perkembangan. Jadi si algoritma tadi itu berbentuk kesatuan utuh ya, seperti rumah dengan fondasi. Kalau fondasi itu kan tidak berubah ya. Yang berubah-ubah itu adalah rumahnya. Bisa ditambahi kamar, bisa dikurangi, bisa ditingkat, bisa dirombak, renovasi, dan sebagainya. Nah, yang dimaksud oleh saya sepanjang masa tidak tergantung pada perubahan itu seperti fondasi tadi. Jadi ada bagian algoritma YouTube yang berfungsi seperti fondasi rumah dan nanti ada yang berfungsi seperti rumah itu sendiri yang bisa direnovasi tadi. Kemudian hal lain adalah beberapa hari ini saya banyak menekuni konten-konten dari para YouTuber yang subscribernya sudah ratusan bahkan jutaan. Jadi boleh dibilang mereka adalah para YouTuber sukses. Di antara konten mereka itu memang membahas search engine optimization yang lebih kepada pengalaman empirik mereka dalam rangka menyikapi perubahan algoritma. Jadi kalau misalnya tahun 2022 YouTube merubah algoritma, maka mereka meresponnya dengan implementasi SEO yang berbeda dibanding tahun kemarin. Nah, bagaimana cara saya mencoba ya, uji coba penerapan dari SEO yang sifatnya permanen ini. Mari kita mulai. Ini adalah kanal YouTube saya, Kontak Media. Saya membahas ulasan, tutorial, opini, hobi, hiburan, dan UMKM. Untuk tahun-tahun belakangan ini saya memang banyak membahas UMKM. Nah sekarang bagaimana para YouTuber sukses tadi itu membuat rekomendasi setting ya. Jadi setting yang akan saya lakukan ini adalah seolah-olah fondasinya. Klik YouTube Studio, kemudian nanti ada setelan. Nah ini setelannya ada setelan umum ya, umum itu ada unit default. Apakah unit default itu di sini adalah memilih mata uang jika menerima uang via Google AdSense. Saya pilih rupiah tentunya. Kemudian channel. Nah, pada channel karena saya tinggal di Indonesia, maka saya pilih Indonesia. Nah, kemarin itu yang tidak saya setting adalah kolom ini ya. Jadi mereka merekomendasikan agar kata kunci ini diisi. Jadi kata kunci apa saja yang sering dipakai? Tentu saja yang pertama adalah nama channel. Kemudian tadi sudah diperlihatkan tentang kontennya, konten apa saja. Konten saya itu yaitu membahas ya ulasan, tutorial, opini, hiburan, UMKM. Ada hobi ya, diantaranya saya punya konten memancing di situ. Kemudian saya juga punya beberapa konten video tentang kucing, unboxing.
Jadi prinsipnya yang dimasukkan kata kunci di sini adalah kata kunci yang sering dipakai atau yang dipakai untuk judul. Saya misalnya punya konten yang berjudul cara pembuatan virgin coconut oil. Ya, maka kata kunci virgin coconut oilnya saya masukkan. Kemudian saya punya konten yang membahas tentang madu hitam dan madu manis. Maka itu pun saya masukkan di kata kunci ini. Kata kunci yang bisa dimasukkan maksimal jumlahnya adalah 500. Dan ini baru saya pakai 360. Jadi untuk info dasar seperti itu ya. Kata kuncinya harus dimasukkan. Kemudian ada setelan lanjutan. Nah, pada setelan lanjutan ini ada pilihan untuk segmen penonton. Jadi memang ada channel yang dibuat khusus untuk anak-anak. Ada channel yang tidak dibuat untuk anak-anak, tetapi sangat mungkin ada channel campuran. Jadi kalau memang ingin channel campuran, kadang-kadang membuat konten untuk anak-anak, bisa dipilih yang ketiga ini. Google AdSense saya tautkan. Kemudian untuk teks yang otomatis muncul, jika ada kata-kata yang tidak pantas itu tidak ditampilkan. Jumlah subscriber itu bisa ditampilkan ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan atau selera. Itu untuk setelan lanjutan. Berikutnya adalah kelayakan fitur. Di kelayakan fitur biasanya muncul 3 parameter ya, tetapi parameter yang kedua ini tidak muncul untuk saat ini. Mudah-mudahan nanti bisa muncul. Untuk default upload ya, itu ada info dasar, ini dikosongkan karena memang setiap saat berubah. Kemudian ada setelan lanjutan. Setelan lanjutan tuh biasa saja sih. Sertifikasi bahasa kita gunakan bahasa Indonesia, judul juga menggunakan bahasa Indonesia, komentar juga yang berpotensi tidak sopan bisa ditahan gitu ya. Izin itu juga tidak perlu banyak disetting, komunitas sama, perjanjian sama ya. Nanti kalau sudah selesai settingnya, misalnya ya yang channel lagi kembali, saya menambahkan kata kunci di sini, misalnya ponsel murah. Nah, setelah mengetik seperti itu, diberi koma, maka dia otomatis muncul. Nah, ini bisa disimpan. Nah, sekarang saya akan bercerita tentang nasib saya, curhat sedikit. Jadi dulu saya punya channel yang sudah lumayan ya, ada sekitar 14.000 subscribernya. Tetapi karena satu dan lain hal itu kena ban di ini ya, di banned sama YouTube. Nah, mereka memberitahu itu, tapi saya baru tahu 3 tahun kemudian. Jadi saya tidak pernah merespon itu karena tidak pernah membuka email ya. Akhirnya di ban permanen sehingga sekarang harus memulai dari awal. Nah, ketika memulai dari awal itu rupanya YouTube sudah banyak berubah si algoritmanya macam-macam. Jadi saya baca-baca dulu para konten kreator yang sudah sukses kiatnya seperti apa. Kemudian saya coba terapkan di sini. Nah, kemudian mereka juga menyarankan agar si branding ini di set ya. Jadi tadi itu klik saja channel Anda ya. Jadi klik logo ini, kemudian klik channel Anda, nanti ada sesuaikan channel. Nah, sesuaikan channel kita klik. Pada penyesuaian channel ini ada tata letak, kemudian ada branding, dan ada info dasar. Kita bahas tata letak, ini gampang ya. Jadi kalau nanti Anda sudah minimal mengupload 2 video ini bisa dimasukkan. Jadi untuk pengguna yang belum subscribe, videonya apa, kemudian bagi subscriber yang kembali itu videonya apa. Ini kan tinggal diklik di opsi ya, klik.
Nah, nanti mau ganti video atau mau menghapus. Nah, ini juga mau mengganti video atau mau menghapus, disesuaikan dengan kebutuhan. Saya pikir bagian ini bagian biasa saja ya. Kemudian untuk branding, nah untuk branding ini mereka menyarankan buatlah sebagus-bagusnya agar bisa menarik calon penonton. Jadi ketika melihat itu nampak serius gitu ya, nampak profesional, maka orang akan lebih tertarik. Itu pada bagian branding. Nanti insya Allah akan dibahas tersendiri secara lebih detailnya bagaimana misalnya membuat logo seperti ini atau membuat banner seperti ini, membuat watermark. Pasti sudah banyak yang tahu, jadi nanti saya akan buat khusus bagi yang belum tahu. Nah, kemudian info dasar itu juga mereka merekomendasikan tulis selengkap-lengkapnya. Saya coba tulis, tentu saja tidak terlampau panjang ya. Yang penting memang menjelaskan tentang channel ini. Ini juga setting-settingnya biasa saja, tinggal diikuti saja mana yang perlu diisi dan mana yang tidak. Klik lihat channel ya. Nanti dilihat channel itu logo yang sudah kita upload ya atau foto tadi akan muncul seperti ini. Kemudian banner akan muncul seperti ini. Jadi mungkin kalau Anda bisa membuat lebih menarik ya dibanding saya. Kalau saya ini semampu-mampunya saja menggunakan Adobe Photoshop. Nah, hingga di sini adalah SEO untuk kanal yang sifatnya lebih permanen ya. Jadi sekali Anda setting itu permanen kecuali ada perubahan, misalnya saya nih ya sudah tidak lagi membuat tutorial ya, saya hapus tutorialnya, tentu gambarnya ini diganti. Jadi itu lebih kepada pribadi ya, bukan kepada kebutuhan YouTube. Kemudian sekarang kita akan bicara soal SEO untuk konten. Nah, SEO untuk konten itu saya cari mana yang sudah di customize ya. Kita cari video. Nah, ini baru saja saya customize. Jadi mereka untuk konten ya, untuk konten menyarankan seperti ini. Buat research kata kunci yang kira-kira paling banyak diminta ya, ditargetkan oleh calon penonton atau calon pengunjung. Cara riset kata kunci itu misalnya ya seperti ini. Power bank. Nah, di sini banyak sekali ya muncul ya dengan kata kunci power bank ini. Nah, nanti Anda tinggal menyesuaikan saja, memilih salah satu, kemudian dikembangkan, dimodifikasi. Sarannya sih hanya seperti itu. Lalu setelah ditemukan kata kunci yang pas hasil research ya, pada 30 detik pertama itu harus terucapkan secara vokal di video Anda. Nah, ini betul-betul saya ikuti. Jadi dari detik 0 hingga detik ke-30 itu ada kalimat saya yang menyebutkan power bank ini kapasitas besar. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, mereka menyarankan agar pada 30 detik pertama judul ini tersampaikan secara lisan ya, secara ucapan itu pada video atau konten yang dibuat. Kemudian nanti
pada bagian deskripsi inilah yang lebih panjang. Saya mencoba kiat ini ternyata berhasil ya. Jadi setelah deskripsi pendek seperti ini misalnya ya, di pasaran saat ini banyak ditawarkan power bank mini kapasitas besar. Kontak media akan mengulasnya. Nah, kita berikan tag. Tag-tag ini adalah yang muncul di kata kunci pencarian tadi. Nih, power bank. Ini Anda tinggal ketik ulang saja. Dimasukkan ke deskripsi. Semakin banyak, semakin bagus, tetapi ada batasan di sana hingga 5.000 ya. Kalau saya belum memasukkan semua, karena memang sifatnya uji coba. Dimasukkan tag-tag ini. Kemudian nanti dimasukkan juga hashtag. Hashtag itu seperti ini. Power bank. Nah, yang berkaitan dengan power bank itu ada power bank rakitan. Nah, ini Anda cukup memasukkan 2 atau 3 saja maksimal di bagian sini. Kalau saya memilih power bank, mini power bank, dan nama kanal kontak media. Kemudian untuk thumbnailnya ini bisa mengambil dari yang di capture oleh YouTube, tetapi bisa pula membuat sendiri. Saya mencoba untuk membuat sendiri dengan ditambahi kata-kata yang mungkin bisa menarik calon penonton ya, calon pengunjung, yaitu power bank mini kapasitas besar. Itu saya tambahkan di thumbnail. Nah, untuk playlistnya saya masukkan ke ulasan. Nah, kemudian nanti ini karena video kan otomatis ya tidak dibuat untuk anak-anak. Nanti ada bagian tag. Di bagian tag inilah yang juga harus dimasukkan kata kunci. Nah, saya misalnya menambahkan kata kunci power bank murah. Nah, tinggal saya kasih koma, selesai kan. Yang lain-lainnya tidak terlalu berpengaruh ya. Tinggal nanti di kategori ini harus konsisten. Misalnya kalau membahas power bank masuknya ke sains dan teknologi, maka yang bersifat gadget itu semuanya masukkan saja ke kategori ini. Agar apa? Agar si kanalnya ini terlihat konsisten. Jadi saya akan ulangi ya, Pertama itu tulis dulu yang menggambarkan di paragraf pertama itu adalah gagasan dasar dari judul atau uraian dari judul ini. Kemudian yang kedua, kita harus bikin tag. Tulis saja tag, kemudian titik koma. Nah, masukkan kata kunci yang ada di YouTube ini, power bank. Nah, setelah muncul dimasukkan semua, diketik. Atau ada cara lain, misalnya Anda screenshot ya. Kemudian dari screenshot itu Anda print atau Anda lihat di gadget lain. Nah, kemudian Anda ketik di sini. Batasannya adalah hingga 5.000. Saya hanya memanfaatkan 842 saja. Setelah tag ya, ini ada hashtag. Hashtag itu jangan terlalu banyak, cukup 3 saja. Kalau sudah melakukan customize seperti itu, tinggal simpan. Nah, jika video Anda itu baru diupload ya, baru diupload nih ceritanya. Kalau saya kan ini sudah diupload sebelumnya. Ini lebih baik ya, tidak langsung dipublish. Tetapi lakukan saja penjadwalan dulu. Nah, penjadwalan misalnya sekarang kan tanggal 25 ya. Jumat 25 Februari 2022.
saya melakukan penjadwalan untuk otomatis nantinya terpublish itu pada 26 Februari 22 pada jam 00.00 malam gitu ya. Misalnya penjadwalannya seperti itu. Apa sih tujuan penjadwalan? Jadi ceritanya gini. Pertama kali Anda upload video. Ketika upload video itu cukup diberi judul saja. Cukup diberi judul ini, tetapi deskripsi Anda kosongkan. Kemudian thumbnail jangan Anda rubah. Setting-setting yang lain juga ini jangan di setting dulu ya. Langsung saja Anda upload videonya, kemudian pilih jadwalkan. Nah, pada saat dijadwalkan ini si video itu belum terpublish, dia masih bersifat private. Itulah yang dimanfaatkan oleh Anda waktu itu ya, waktu jeda tadi itu untuk mengisi deskripsi, kemudian untuk merubah thumbnail, untuk menentukan playlist ya, hingga ini selesai semua. Nah, jika sudah selesai semua, biarkan saja YouTube yang akan merekam metadatanya hingga tiba waktunya untuk dipublish secara otomatis. Jadi itu kiat dari mereka. Saya ulangi, intinya ketika Anda pertama kali mengupload video ya, itu jangan langsung di publik, tetapi jadwalkan saja kira-kira sehari semalam. Kemudian Anda customize judulnya, Anda isi deskripsinya. Itu tujuannya agar si metadatanya oleh YouTube direkam dulu, dan nanti pas jadwal, ketika sudah jadwalnya tiba dan dipublish, itu seluruh metadatanya terekam. Demikian untuk customasi pada sisi kontennya. Saudara-saudaraku, uraian saya nampaknya sudah terlampau panjang, jadi saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lebih ke detail-detail, misalnya pembuatan logo dan lain sebagainya yang lebih rinci pada satu fokus. Demikian saja, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas atau ada kata-kata saya yang kurang pantas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.